Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada begitu banyak amalan yang disarankan oleh para ustadz, para kiai, ataupun dari ulama-ulama besar, yang tidak sedikit malah membuat para muslim ini menjadi bingung karena harus mengamalkan yang mana. Semuanya baik, semuanya dahsyat, namun tidak jarang kita malah mencari amalan-amalan yang sulit tersebut dan akhirnya malah menyusahkan kita dan kita tidak istiqomah untuk mengamalkannya. Seperti yang kita pahami bersama sebagai seorang muslim, bahwa ada amalan yang biasa dilaksanakan setelah menyelesaikan sholat atau di waktu-waktu yang lain. Kalimat-kalimat ini sangat mudah diingat, ringan untuk dibaca, dan gampang dihafalkan. Lantas, apa kalimat-kalimat yang mudah ini? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan seorang hamba yang paling disenangi Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa zikir ini paling disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalimat thayyibah adalah ungkapan-ungkapan yang baik untuk selalu diucapkan. Jadi hakikat kalimat thayyibah dan zikir ini merupakan alat atau media untuk mengingat Allah baik secara lahir maupun batin. Dalam kata lain, zikir secara lahir itu adalah amalan-amalan yang secara kasat mata tampak seperti sholat, sedekah, dan membantu orang lain. Adapun zikir secara batin adalah dengan penghayatan dan perasaan dari batin yang terdalam, dengan cara meresapi dan memahami zikir yang kita lantunkan oleh lisan kita. Zikir batin inilah yang lebih utama untuk dilakukan, karena jika kita mampu melaksanakannya secara istiqomah, maka hati akan selalu ingat kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Dan lebih penting lagi, akan membuat zikir lahir kita seperti sholat tidak lagi hanya gerakan lahir saja, namun juga menyertakan batin yang selalu ingat terus kepada Allah. Pada suatu hari dikisahkan ada serombongan kaum muslimin yang miskin mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, mereka yang berharta telah mencapai derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Nabi bertanya, kenapa demikian? Mereka pun menjawab, saudara-saudara kami melaksanakan sholat seperti kami melakukannya,
berpuasa seperti kami berpuasa, tapi mereka dapat menyedekahkan harta dan memerdekakan hamba sahaya, sedangkan kami tidak mampu berbuat demikian. Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan amal yang dapat menyamai mereka dan mendahului orang yang sebelum kalian, sehingga tidak ada lagi yang lebih utama daripada kamu kecuali orang yang berbuat seperti yang kalian perbuat. Baik ya Nabi Allah, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing setiap selesai sholat. Abu Soleh berkata, orang-orang muhajirin itu pun mendatangi Nabi lagi dengan berkata, saudara-saudara kami yang berharta mendengar apa yang kami perbuat dan mereka pun mengikutinya. Nabi SAW bersabda, itu adalah karunia Allah yang dilimpahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Syarah Umdatul Ahkam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah begitu dekat dengan kita. Sikap Allah kepada kita sesuai dengan sikap kita kepadanya. Jadi barang siapa yang mengingat Allah, maka ia pun akan diingat Allah. Ketika kita mengingat Allah dalam suatu majelis, maka Allah akan mengingatnya di hadapan para malaikat. Dan ketika kita mendekati Allah dengan sejengkal, maka Allah akan lebih dekat dengan satu hasta. Dan jika kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari, begitu seterusnya. Hal ini diceritakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, aku Allah tergantung pada prasangka hambaku. Aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku di dalam suatu majelis, maka aku akan mengingatnya di dalam majelis yang lebih baik dari majelis mereka, yaitu dalam majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Jika ia mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya satu hasta. Jika ia mendekatiku satu hasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada juga hadis yang bersumber dari Abdullah bin Busrin bahwa tentang sabda Rasulullah, sesungguhnya terdapat seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, telah banyak syariat Islam ini bagiku, maka kabarkan kepadaku sesuatu yang dapat diamalkan. Nabi bersabda, basahilah lidahmu dengan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bahwa dari sekian banyak syariat yang ada, manakah yang sangat penting dan mudah untuk selalu dilaksanakan secara istiqomah di mana dan kapanpun berada? Maka yang dimaksud dengan membasahi lidah dengan zikir itulah jawabannya. Karena jika lisan kita telah terbiasa berzikir, maka lisan kita akan terasa manis dan menggetarkan jiwa. Sahabat yang dirahmati Allah, zikir harus dilaksanakan dengan ikhlas, dan keikhlasan sendiri tergantung pada hati yang bersih. Sehingga jika hati sudah selalu bertawajuh kepada Allah, maka anggota tubuh pun akan mengikuti dan senantiasa basah akan zikir kepadanya. Jangan sampai kita seperti umat yang suka hidup tapi enggan mati, padahal kita semua pasti akan menemui mati. Karena barang siapa yang tidak mengingat Allah, maka sama dengan mati, dan hanya kesia-siaan saja yang akan didapat. Sebagaimana diingatkan oleh hadis dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda,
Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oleh karenanya, hati yang selalu berzikir akan selalu hidup, lembut dan bercahaya. Jika hati kosong dari zikir, maka hati tersebut mati, yang kemudian menyebabkan hawa nafsu berkuasa. Hatinya keras, dan jika tidak diperbaiki secepatnya, maka akan tertutup dari hidayah Allah. Sebagaimana kayu yang sudah bengkok dan tua, maka akan sulit untuk diluruskan, mudah patah dan rusak, kecuali dipotong dan dibakar. Semoga kita semua terhindar dari hati yang kering dan mati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.